Bab 791 Manifestasi Akhir Surga 1. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, salah satu dari 4 lengan Heaven's Terminate Manifestation, yang memegang busur dan anak panah guntur, tiba-tiba bergerak, dan sejajar dengan sosok es yang berdiri di bawah. Saat berikutnya, tali busur tiba-tiba melengkung ke belakang, dan anak panah itu, seperti sambaran petir, tiba-tiba melesat jatuh. Namun bukan hanya satu, melainkan satu anak panah itu tiba-tiba berlipat ganda dari 1 menjadi 2, lalu 2 menjadi 4, dan sebelum es menyadarinya, ia menghadapi hujan anak panah petir yang terbuat dari guntur surgawi. Mengetahui betapa seriusnya situasi itu, baju besi merah tiba-tiba muncul di tubuhnya yang merupakan harta pertahanan kelas rendah 8, dan 2 pedang kelas tinggi 7 muncul di tangannya saat berikutnya. Tanpa menahan diri, Es menggunakan jurus pedang pencuri abadi dengan niat pedang surgawinya yang sebenarnya. Jurus pedang pencuri abadi, hujan pedang bayangan jiwa. Inti pedang jiwa, yang sekarang sekitar 70% berwarna biru, tiba-tiba melepaskan niat pedang jiwa surgawi yang sangat kuat, dan saat berikutnya, ratusan bilah pedang gelap halus muncul di belakang Es sebelum melesat ke arah hujan anak panah. Namun, Es juga menyadari sesuatu saat ia menggunakan niat pedangnya kali ini, dan matanya berbinar tak percaya dan heran. Niat pedangku sekarang juga mengandung aura kecil hukuman surgawi. Es tidak berani mempercayainya, tetapi buktinya ada di depannya. Saat hujan anak panah dan hujan bilah pedang saling beradu, percikan dan ledakan gemuruh bergema di udara, dan hujan petir memenuhi langit. Melihat guntur surgawi yang tersebar, Es tiba-tiba memiliki ide yang berani, dan tanpa ragu-ragu, ia tiba-tiba mulai menggunakan teknik kultivasi pencuri surga untuk menyedot ki surgawi di udara. Saat ia melakukannya, semua guntur surgawi yang tersebar itu tampak tertarik padanya seperti seorang pembesar dan melesat ke arahnya lagi. Meskipun tindakan Es tidak lain hanyalah bunuh diri, tetapi ia ingin mengubah inti pedangnya menjadi kompetisi sekarang lebih dari apapun karena manfaatnya terlalu besar. Selain itu, dia cukup yakin guntur surgawi sebanyak ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi dia salah besar karena itu lebih menyakitkan daripada sebelumnya karena niat aneh dimasukkan ke dalam guntur surgawi yang digunakan oleh manifestasi terminasi surga. Lebih jauh, manifestasi terminasi surga jelas tidak memiliki niat untuk membiarkan Es melakukan apa yang dia inginkan dan merasakan tindakan Es yang berani dan tidak senonoh. Itu tidak lagi bergantung pada serangan jarak jauh. Sebaliknya, senjata lainnya bergerak ke arah Es sebelum mulai menggerakkan tubuh singa besarnya dan menyerang Es sambil memancarkan aura kehancuran dan keputusasaan yang mengerikan, meninggalkan seberkas guntur abstrak. Hati Es langsung dicengkeram oleh rasa gentar dan bahaya karena dia tidak berani menganggap enteng serangan ini. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan dirinya terkunci sepenuhnya oleh manifestasi terminasi surga, dan serangan itu tidak akan luput darinya seperti hukuman surgawi. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya secara langsung, yang jauh lebih berbahaya daripada guntur surgawi, yang tidak memiliki maksud aneh itu dan jauh lebih kuat dan berbahaya. Saya pikir Anda harus melihat. Ini akan menguras hampir semua cadangan ki surgawi saya, dan kedua pedang ini mungkin juga akan patah. Es mendesah sedih sebelum niat membunuh muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengubah posisi dan pedangnya, kedua pedang itu vertikal dan horizontal. Gaya pedang pencuri abadi. Posisi pertama, 100 tebasan pleksus kehidupan gelap. Sejumlah besar ki surgawi hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Es saat pedangnya mengeluarkan suara dengungan, dan kilau gelap menyelimuti mereka sepenuhnya. Tiba-tiba terbentuklah bayangan hitam samar di belakang Es, yang sama seperti dirinya, berdiri dengan posisi yang sama, tetapi berukuran 10 meter, dan ketika Es menggerakkan pedangnya, bayangan itu meniru gerakannya yang persis. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar saat pedangnya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, dan tebasan pedang gelap yang sangat tajam dan menakutkan itu tiba-tiba muncul. Heaven's Terminate Manifestation sudah berada di atas Es ketika dia menggerakkan pedangnya, dan tiba-tiba suara-suara tajam dan menusuk bergema di sekitarnya seperti gemuruh guntur. Heaven's Terminate Manifestation, yang tampaknya masih menyerang, tiba-tiba mengalami sesuatu yang hampir ajaib dan, pada saat yang sama, mengerikan. Entah dari mana, 100 luka gelap muncul di tubuhnya yang besar, dan semua luka itu sangat penting. Saat berikutnya, ketika Heaven's Terminate Manifestation masih menyerang, tiba-tiba ia mulai terbelah dari ratusan luka itu.
Bayangan hitam di belakang es menghilang ketika Heaven's Terminate Manifestation yang terbelah itu melewati sosoknya. Dengan ekspresi pucat dan kelelahan, auranya tiba-tiba anjlok, dan kedua pedang kembali normal. Namun, saat niat pedang surgawinya meninggalkan pedang kelas 7 itu, mereka mulai berubah menjadi partikel debu. Es mendesah pahit karena dia tahu ini akan terjadi karena dia baru saja menggunakan salah satu gerakan terkuatnya dari posisi pertama. Dia tidak hanya hampir menghabiskan ki surgawinya, tetapi ini memakan korban besar di tubuhnya yang telah dihantam oleh guntur surgawi. Namun demikian, ketika dia mendengar suara ledakan besar di belakangnya, bibirnya melengkung dalam senyum kejam karena manifestasi terminasi surga sekarang hilang, dan dia mampu membelahnya menjadi ratusan bagian. Namun, ekspresi puasnya tiba-tiba berubah, dan hatinya bergejolak saat dia merasakan rasa bahaya yang ekstrim dari belakang. Tapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi karena kelelahannya, dia merasa ditabrak gunung sebelum menusuk tepat di tulang belakang, dan sejumlah besar guntur surgawi yang mengerikan dipompa ke dalam tubuhnya. Di belakang es berdiri manifestasi penghentian surga setinggi 10 meter, tetapi memiliki 2 lengan, bukan 4, dan memegang tombak panjang. Lebih jauh lagi, dari debu, ada 3 manifestasi penghentian surga lagi berukuran 10 meter yang memegang pedang, tombak, dan busur serta anak panah, menuju es. Entah bagaimana, mereka telah terbagi menjadi 4, dan salah satu dari mereka mendaratkan pukulan kritis pada es, hampir menghancurkan tulang belakangnya. Jika dia tidak keluar dari kesengsaraannya dan melakukan sesuatu, pada saat ketiga serangan itu, dia akan mati. Dengan mata merah yang terbuka lebar, es memuntahkan banyak darah saat tombak yang terbuat dari guntur surgawi tipe jiwa menusuk tulang belakangnya. Lebih jauh lagi, dia merasakan kematian yang mendekat, dan dia tahu jika dia tidak melakukan apapun, dia bisa melupakan hidupnya. Dengan susah payah, sebuah koin jimat muncul di tangannya, yang tidak lain adalah jimat langkah luar angkasa, dan dia menghancurkannya. Namun, es merasa ngeri ketika dia menemukan meskipun mengaktifkan jimat langkah luar angkasa, tidak ada yang terjadi, dan pada saat ini, 3 manifestasi penghentian surga lainnya hanya beberapa inci lagi untuk mendaratkan pukulan mematikan. Meskipun inti pedang masih menyerap guntur surgawi secepat mungkin, tetapi selama tombak itu ada di tubuhnya, dia sama saja dengan mati. Sialan semuanya, es mengumpat sambil berdarah karena dia lupa menggunakan jimat itu karena itu tidak akan berfungsi karena hukuman surgawi. Itu adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakannya, dan dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa lari atau bersembunyi dari hukuman surgawi. Dia harus mati menghadapinya atau mati mencoba. Di saat putus asanya, banyak hal terlintas di matanya, dan kemudian dia akhirnya ingat. Halaman 09 muncul di tangannya, dan saat itu terjadi, guntur surgawi yang mengalir melalui tubuhnya tiba-tiba mulai disalurkan dari tubuhnya ke halaman 09. Es langsung merasa sangat lega, tetapi dia belum keluar dari hutan dan menggertakkan giginya sebelum dia mengaktifkan pelindung jiwa dan kemudian Apparition Windwalk, mengeluarkan sejumlah besar ki jiwa surgawi. Apparition Windwalk adalah seni gerakan jiwa berdasarkan elemen angin surgawinya, dan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakan seni gerakan aneh namun kuat ini meskipun telah mempelajarinya. Itu bukan karena dia ingin tetapi karena itu terlalu berat di sisi konsumsi ki, dan dia bahkan belum memahami langkah langit dari seni langkah langit misperception. Lebih jauh, meskipun mencoba mempelajari Apparition Windwalk, dia hanya berhasil memahaminya di level 1, dan totalnya ada 9 level. Alasannya cukup sederhana, Es menemukan bahwa jika dia ingin memahami seni gerakan ini lebih jauh, dia membutuhkan pemahaman tentang hukum angin. Namun dengan semua yang terjadi, dia tidak punya waktu untuk memahami hukum angin dari awal, dan seni langkah langit mispersepsi masih lebih berguna daripada level 1 jalan angin penampakan. Namun, pada saat ini, ketika semua ki bela dirinya telah habis, dan hidupnya terancam, dia hanya bisa memikirkan keterampilan gerakan ini. Saat dia mengaktifkan jalan angin penampakan, ki merah halus tiba-tiba menyembur keluar dari es, dan kemudian saat berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi kabur, seperti sosok hantu. Es langsung merasakan tombak petir terlepas dari tulang belakangnya, tetapi rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkannya membuat orang seperti dia pun mengerang kesakitan. Namun dia tidak bisa menunda lebih lama lagi karena tombak itu sepertinya sudah mencapai sisi kiri lehernya. Namun, cedera di tulang belakangnya tidak main-main, terutama jika disebabkan oleh guntur surgawi. Kakinya seberat gunung.
Apakah aku akan mati? Es tiba-tiba berpikir saat ini karena dia merasa sudah terlambat karena dia bisa lolos dari takdir kematian yang akan datang ini. Penguasaannya terhadap seni gerakan ini masih terlalu dangkal. Saya pikir Anda harus melihat. Tiba-tiba, ketika kematian menatap pintunya, dan sosoknya masih kabur karena angin yang muncul, kata-kata di halaman 09 tampaknya dikibaskan oleh guntur surgawi, dan inti pedang di tubuh ini masih melepaskan energi aneh yang membuat es tetap hidup, bergetar. Mata es tiba-tiba menjadi hitam. Tidak ada rasa takut, tidak ada teror kematian, atau bahkan rasa sakit yang dapat ditemukan di dalamnya. Mereka hanya tanpa emosi. Kemudian tepat pada saat ini, sosok merahnya yang kabur, karena gaya berjalan angin tingkat 1, berubah sepenuhnya menjadi nyata, dan tombak yang menahannya tampaknya telah kehilangan kestabilannya dan kemudian targetnya. Lebih jauh lagi, tombak yang hendak menusuk leher es tiba-tiba menusuk menjadi ketiadaan, tetapi sosok halus es masih ada di sana. Bukan hanya karena mereka tampaknya tidak lagi mampu menyentuhnya. Tidak hanya itu, sosok halus es perlahan memudar lebih jauh hingga yang tersisa adalah halaman 09 di tangannya. Dia seperti udara di sekitarnya, seperti angin yang tak terlihat. 4 manifestasi penghentian surga itu menakutkan tetapi masih tidak berakal. Lebih jauh lagi, mereka dapat dengan jelas melihat di mana es berada karena dia masih menjadi target hukuman surgawi. Tetapi masalahnya sekarang mereka tampaknya tidak lagi menyentuhnya seperti angin. Pada saat ini, es tiba-tiba tersadar dari pingsannya dan dengan jelas kembali ke matanya. Dia terkejut ketika dia mendapati dirinya dikelilingi oleh 4 manifestasi penghentian surga. 2 di antaranya berwarna merah, sedangkan 2 lainnya berwarna biru. Lebih jauh lagi, mereka terus menghujaninya dengan serangan, tetapi serangan-serangan itu berhasil melewatinya seolah-olah tubuhnya tidak ada di sana sama sekali. Hal yang paling aneh adalah, guntur surgawi dari keempat manifestasi terminasi surga itu terus menyedot halaman 09, dan sosok-sosok mereka yang besarnya 10 meter itu perlahan-lahan menyusut. Apa sebenarnya yang terjadi? Es benar-benar bingung sebelum akhirnya menyadari sejumlah besar ki jiwa surgawinya terus mengering, dan alasannya adalah dia menggunakan Apparition Windwall. Tiba-tiba pemahaman samar mulai muncul di benaknya, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Matanya terbelalak kaget dan tak percaya karena entah bagaimana, ia sepenuhnya memahami Apparition Windwall di level 4, yang berarti ia seharusnya memiliki setidaknya 25% pemahaman hukum angin. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan niat surgawi dari elemen angin, yang memungkinkannya untuk melewati serangan Heaven's Terminate Manifestations itu. Es dengan cepat tersadar dari linglungnya, dan ekspresi serius muncul di wajahnya karena dia baru menyadari bahwa luka di tulang belakangnya juga sudah lebih dari setengah sembuh, dan inti pedang sudah sekitar 80% selesai. Kemudian dia melihat ke arah page 09, yang terus-menerus mengikis guntur surgawi dari keempat manifestasi penghentian surga saat mereka menyerangnya dengan ganas. Namun masalahnya, ki-nya mulai habis karena Apparition Windwall mengambil terlalu banyak ki jiwa surgawi, dan itu sebagian besar karena niat surgawi. Maksimal, dia bisa bertahan sekitar 10 detik lagi sebelum kehabisan ki, dan kemudian dia akan berada di tengah-tengah serangan 4 manifestasi penghentian surga. Sialan, kurasa aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa untuk sekali ini. Aku juga harus menyerap lebih banyak guntur surgawi untuk menyelesaikan rune-rune itu. Karena page 09 tampaknya menyerap guntur surgawi ini langsung dari keempatnya, dan sosok mereka perlahan-lahan menyusut, lalu apakah ini berarti itu satu-satunya cara untuk membunuh mereka? Atau setidaknya salah satu caranya, lalu bagaimana jika aku memotongnya menjadi lebih banyak bagian? Itu hanya terbagi menjadi 4 meskipun aku memotongnya menjadi 100 bagian, dan mereka semua memegang senjata yang sama dengan yang dipegang satu orang. Jadi, tidak mungkin itu semua kebetulan. Pikiran Es berpacu saat dia akhirnya memutuskan, dan kilatan tajam dan kejam melintas di matanya. Dia masih merasakan sakit di punggungnya, dan dia tahu betapa dekatnya dia dengan kematian beberapa saat yang lalu. Manifestasi penghentian surga telah membuatnya benar-benar lengah dan hampir merenggut nyawanya. Tapi sekarang, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Niat pedang tiba-tiba bersinar di sekitar jari-jari tangannya yang lain, dan dengan sedikit ki bela diri yang telah dia pulihkan, dia melakukan serangan kuat lainnya. Gaya pencuri abadi, jari-jari pleksus keputusasaan pedang bela diri.
Jari-jarinya tiba-tiba tampak berubah menjadi bilah-bilah gelap saat aura keputusasaan dilepaskan darinya, dan bukan hanya itu, tetapi sekarang ada aura guntur surgawi yang jelas bercampur dalam niat pedangnya. Jari-jarinya yang seperti pedang tiba-tiba bergerak dengan cepat, dan dengan akurasi yang mengerikan, jari es menusuk ke organ vital Heaven's Terminate Manifestations, meninggalkan titik-titik gelap kecil di sekujur tubuh mereka. Ini adalah gerakan pedang jarak dekat, yang didorong dari pleksus kehidupan, dan itu sangat mematikan jika dia mampu mengenai semua pleksus utama di tubuh. Heaven's Terminate Manifestations tidak memiliki pikiran, jadi mereka tidak memiliki konsep menghindar, dan mereka semua mengambil esnya seperti tidak ada apa-apanya dan hanya memperhatikan untuk menyerangnya. Namun, itu adalah sebuah kesalahan karena tiba-tiba titik-titik gelap di sekujur tubuh mereka tiba-tiba berkilauan gelap sebelum aura yang kuat dan tajam muncul, dan saat berikutnya, mereka mulai terhubung satu sama lain seperti beberapa diagram. Sebelum mereka bahkan dapat mulai memahami apa yang telah terjadi, semua titik terhubung satu sama lain, dan saat berikutnya, manifestasi penghentian surga itu mulai hancur berkeping-keping. Sosok es kembali terwujud dan menjadi nyata, dan dia sangat pucat, tetapi dia tahu dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Karena potongan-potongan kecil manifestasi penghentian surga itu berubah menjadi guntur surgawi dan tampaknya ingin membentuk kembali sosok manifestasi penghentian surga. Saya pikir Anda harus melihat. Tidak, Anda tidak. Es akan menjadi bodoh jika membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia tidak dalam kondisi untuk melepaskan serangan lain seperti jari-jari pleksus. Jadi, dia melakukan sesuatu yang gila. Dia menggunakan page 09 seperti jaring penangkap dan mulai melambaikannya di sekitar hamburan guntur surgawi, dan bukan hanya itu, dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk menangkapnya. Meskipun sangat menyakitkan, inti pedang mulai berubah lagi, dan page 09 bahkan lebih cepat karena menyerap semua guntur surgawi yang dilemparkan padanya seperti jurang. Sampai-sampai es panik bahwa mungkin tidak ada cukup guntur surgawi untuk inti pedangnya sendiri. Tetapi intuisinya tidak pernah terjadi karena guntur surgawi yang membentuk manifestasi penghentian surga tampaknya jauh lebih kuat daripada gelombang pertama guntur surgawi, dan inti pedangnya dengan cepat mencapai penyelesaian. Setelah rune misterius itu berubah sepenuhnya menjadi merah dan biru, inti pedang tiba-tiba bergetar sedikit sebelum melepaskan sejumlah besar kabut merah dan biru halus di ruang bela diri dan jiwanya. Dengan demikian, es merasakan semua kelelahan dan luka yang dideritanya mulai lenyap, dan yang tersisa adalah kebahagiaan murni, dan auranya mulai berubah dan berputar seperti hukuman surgawi yang sebenarnya. Terlebih lagi, sekarang setelah dia tersentuh oleh guntur surgawi lagi, guntur itu tidak lagi menyakitinya. Sebaliknya, guntur itu memantul dari kulitnya yang sama sekali tidak terduga. Sekarang satu-satunya yang tersisa yang menyerap guntur surgawi adalah page 09, sementara es benar-benar terkejut. Roublier. Gemuruh dahsyat terdengar dari atas ketika manifestasi terminate surga diserap sepenuhnya oleh es dan page 09. Namun, tidak ada lagi tanda-tanda guntur surgawi yang mengembun. Ini berarti hukuman surgawi akan segera berakhir, dan untuk pertama kalinya, es baik-baik saja dan bahkan memperoleh begitu banyak hal tanpa menerobos ke alam baru. Setelah memastikan tidak ada lagi guntur surgawi yang tersisa, es mendongak dan melihat awan hukuman surgawi bergemuruh marah. Tetapi seperti biasa, mereka tidak bisa melakukan apapun lagi karena waktu keberangkatan mereka akhirnya tiba. Bibirnya terangkat dalam senyum dingin yang dipenuhi kekejaman, "Kau hampir menangkapku kali ini, ya." Suara mengejek es tampaknya langsung terdengar oleh surga itu sendiri saat gemuruh yang lebih mengerikan terdengar sebelum awan hitam mulai menghilang dan tekanan hukuman surgawi juga mulai menghilang. Hukuman surgawi keempat akhirnya berakhir bab 794 jiwa gelap. Sementara awan hukuman surgawi masih dalam proses menghilang, es terengah-engah saat kelelahan melandanya, dan dia duduk di tengah kawah hangus yang besar. Inti pedang sudah kembali ke keadaan gelapnya, karena tidak ada jejak rune yang tersisa. Meskipun demikian, es merasa cukup kuat di awal hukuman surgawi, dan dia kemudian melihat halaman 09, yang sekali lagi membantunya dengan hukuman surgawi, terutama manifestasi penghentian surga. Matanya terpelintir ketika gambar abu-abu kemasan kabur yang aneh muncul di tengah halaman yang tadinya gelap tepat di bawah kata-kata, Avatar Senja Suci. Namun, itu sangat samar sehingga es tidak dapat menentukan apa itu. Tetap saja, dia tahu semacam rahasia tersembunyi di halaman 09 ini, dan guntur surgawi mungkin adalah kunci untuk membukanya.
Meskipun demikian, hukuman surgawi sudah berakhir, jadi dia harus menunggu yang berikutnya, dan sampai saat itu, halaman 09 akan menjadi tempat tidur Cirus seperti biasa. Menyimpannya lagi, S siap untuk proses terobosan, dan sistem itu juga tidak membuatnya menunggu. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, karena berhasil melewati bentuk keempat hukuman surgawi. Tanda hubung. Proses terobosan bela diri dan jiwa telah dimulai. Sama dengan. Tepat saat suara sistem menghilang, udara di sekitarnya, yang masih mengandung aura guntur surgawi, tiba-tiba bergejolak, dan sejumlah besar ki surgawi mulai mengalir ke ruang bela diri dan jiwanya. Proses memasuki alam jiwa cukup mudah. Itu pada dasarnya adalah proses memadatkan jiwa ki atau embrio jiwa Anda dari inti ki sungai atau inti jiwa sungai. Itulah mengapa itu disebut alam jiwa karena seorang kultivator akhirnya akan dapat bersentuhan dengan jiwa ilusif mereka sendiri. Namun, jiwa yang terkondensasi ini dapat bervariasi tergantung pada teknik kultivasi seorang kultivator dan dengan jenis inti sungai apa mereka membuat terobosan. Tentu saja, jalan bela diri dan jalan jiwa adalah perbedaan yang paling signifikan. Jiwa seorang kultivator bela diri akan jauh lebih tangguh dan memberikan dorongan besar pada aspek fisik dan ki bela diri mereka. Pada saat yang sama, embrio jiwa seorang kultivator jiwa akan lebih condong ke arah aspek jiwa dan memberikan dorongan dalam serangan jiwa dan pertahanan jiwa. Sebagai alam kelima dari 8 alam langit fana, baik kultivator bela diri maupun kultivator jiwa mulai berjalan di jalur unik mereka sendiri dengan sungguh-sungguh, dan sejak saat itu, perbedaannya hanya tumbuh semakin lebar. Namun bagi S, situasinya sangat berbeda. Saat ki surgawi yang padat mengalir ke dalam ruang bela dirinya, lautan ki gelapnya yang berputar diaduk dengan gelombang besar, dan ki kegelapan surgawi semakin kuat setiap detiknya. Dengan demikian, lautan kinya menjadi semakin gelap dan gelap. Pada saat ini, inti laut gelap yang hitam pekat dengan 9 cincin biru tua, tepat di bawah kehampaan gelap dan di tengah lautan gelap yang berputar, tiba-tiba mulai bergetar saat petir gelap berderak di sekitarnya. Namun, itu baru permulaan, karena tiba-tiba rantai biru tua melesat turun dari kehampaan gelap dan menembus inti laut gelap, dan kemudian rantai itu tiba-tiba menarik inti laut gelap hingga tepat di bawah kehampaan gelap. Dengan demikian, pusaran gelap kecil muncul di bawah inti laut gelap, dan laut gelap tiba-tiba mulai naik ke arah pusaran gelap seperti siklon gelap. Inti laut gelap dengan cepat mulai melahap laut gelap, dan S merasakan semakin banyak ki surgawi mengembun di sekitarnya, membuat udara di sekitarnya sedikit terbungkus, dan auranya mulai berubah. Yang mengejutkannya, ketika laut gelap hampir ditelan sepenuhnya oleh inti laut gelap, mengosongkan seluruh ruang bela diri, inti laut gelap mulai retak karena semakin banyak petir yang memancar darinya. Seluruh tubuh S bergetar karena dia bisa merasakan sesuatu akan keluar dari kedalaman keberadaannya, dan itu membuatnya tidak nyaman sekaligus penuh harap seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, inti laut gelap akhirnya retak terbuka, memperlihatkan benda di dalamnya. S benar-benar tercengang ketika dia melihat itu adalah sosok gelap berwujud kecil dalam tudung, dan petir gelap berkilauan di seluruh tubuh mungilnya. Rantai biru tua, yang terhubung dengan sosok berkerudung ini, tiba-tiba mulai berkilauan dalam rona biru tua, dan simbol-simbol biru tua kecil mulai muncul di atas sosok gelap itu, dan perlahan memudar secepat kemunculannya. Setelah simbol-simbol biru tua terukir sepenuhnya, rantai biru itu bergetar sebelum ditarik kembali ke dalam kehampaan gelap, meninggalkan sosok berwujud gelap berkerudung, yang duduk di tengah ruang bela diri yang kosong bersila. Sekarang, ada Dark Void di tengah, Martial Thief Sword Core di atasnya, dan sosok kecil berkerudung muncul di ruang bela diri. S tahu sosok kecil berkerudung itu adalah Martial Ki Soul-nya, tetapi bahkan dia tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Tetapi kemudian, tepat ketika S mengira semuanya sudah berakhir, aura agung muncul dari jiwa gelap, yang memiliki daya tarik aneh. S merasakan kekuatan hisap yang lebih kuat muncul di sekitar tubuhnya, dan sejumlah besar ki surgawi mengalir ke ruang bela dirinya. Lebih jauh, dia menyadari bahwa sekarang ki surgawinya diproses dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan meridiannya tampak agak aneh. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut karena petir gelap pekat, yang tak lain adalah petir keputusasaan mulai mengisi ruang bela dirinya yang kosong. Jika sebelumnya seperti lautan ki kegelapan surgawi,
sekarang menjadi lautan petir keputusasaan murni, dan jauh lebih kuat daripada petir keputusasaannya sebelumnya. Di sisi lain, jiwa sejati es akhirnya menunjukkan tanda-tanda bergerak setelah terobosan bela dirinya berakhir. Es dengan cepat mengalihkan fokusnya ke jiwa sejatinya sementara ruang bela dirinya masih terisi dengan petir keputusasaan murni di dalam jiwa sejati es. Semua ki jiwa surgawi diserap oleh inti jiwa merah, membuatnya semakin cerah dan warnanya mulai berubah menjadi warna yang lebih dalam dan lebih cerah. Selain itu, ukurannya juga mulai membesar karena warnanya semakin cerah. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, warna merah menyala akhirnya mulai tampak keemasan, dan ketika semua ki jiwa surgawi diserap sepenuhnya oleh inti, tidak ada jejak merah yang tersisa di atasnya. Karena sekarang, itu sepenuhnya keemasan seperti matahari yang menyala-nyala, menerangi seluruh jiwa sejati dalam warna keemasan, dan itu dipenuhi dengan ki jiwa yang kuat. Ki jiwa sekarang menjadi emas cerah. Pada saat ini, ki jiwa emas mulai diserap oleh kompas takdir pencuri abadi, dan aura harta karun menjadi lebih halus dan agung sementara inti jiwa pedang pencuri jiwa tetap tidak aktif. Tepat pada saat ini, indera pencuri es tiba-tiba mulai tumbuh dari radius 3 mil, 4 mil, 5 mil, dan akhirnya berhenti pada radius 7 mil. Namun, ini masih jauh dari kata selesai karena inti jiwa berwarna merah mulai terbentuk di sekitar inti jiwa berwarna emas, seperti halnya inti jiwa berwarna ungu, putih, dan hijau, dan mulai berputar di sekitar inti jiwa berwarna emas surgawi yang besar. Pada saat ini, seluruh sikap es berubah saat auranya naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan semua kelelahannya telah lama hilang. Sekarang dia merasakan kekuatan pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Suara sistem bergema di benaknya saat ini. Sama dengan. Selamat, host, atas keberhasilan menciptakan Dark Soul. Host telah mencapai tahap 1 dari Heavenly Dark Soul Realm. Hadiah 1, 15 juta poin pencuri. Hadiah 2, Dark Soul and Body Union, keterampilan bela diri rahasia. Tanda hubung. Selamat, host, atas keberhasilan menciptakan Golden Wind Soul Core. Host telah mencapai tahap 1 dari Heavenly Golden Wind Soul Core. Kemampuan jiwa bawaan, Tipping Switch telah terbangun. Hadiah 1, 15 juta poin pencuri. Hadiah 2, Angin Kegelapan, keterampilan jiwa rahasia. Tanda hubung. Penyerapan bola elemen yang alam telah selesai. Hadiah khusus, yang ki bela diri dan jiwa. Host dapat beralih di antara elemen duniawi. 1. Cahaya, jiwa dan bela diri. 2. Tanah, jiwa dan bela diri. 3. Petir, jiwa dan marsial. 4. Yang, soul dan marsial. Peringatan, elemen duniawi dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersama. Tanda hubung. Status host telah diperbarui. Sama dengan. Es cukup terkejut ketika melihat dia mendapatkan 2 keterampilan rahasia baik bela diri maupun jiwa, kali ini setelah dia menyelesaikan proses terobosan. Selain itu, kemampuan baru itu juga tampak cukup aneh. Namun, dia belum selesai dengan terobosannya saat dia melihat ke Cakrawala, masih ada waktu sebelum mereka datang, jadi aku akan pergi dan menyelesaikannya. Bibirnya terangkat dalam senyum gelap saat dia memerintahkan, sistem, gunakan batu ki dan kristal jiwa untuk mengisi EXP dan SP hingga tahap ke-9. Dengan kekayaan es saat ini, dia tidak perlu menggunakan harta karunnya, dan hanya batu ki dan kristal jiwa sudah cukup untuk mengisi EXP dan SP yang dibutuhkan untuk masuk ke alam berikutnya. Selain itu, dia tidak perlu mengonsolidasikan kultivasinya sama sekali, dan waktu menahan diri belum berlalu. Jadi, dia akan memasuki tahap ke-9 dari kedua alam itu segera sehingga dia bisa fokus pada hal-hal lain saat dia menuju benua angin biru. Keuntungannya kali ini sangat besar, dan dia membutuhkan semua waktu berharga yang bisa dia dapatkan untuk menyerapnya sepenuhnya. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar yakin untuk menyelamatkan Alina. Sistem mengikuti perintahnya, dan es kembali mulai mengalami lonjakan kekuatan yang sangat besar. Setelah selesai, jiwanya yang gelap, yang sebelumnya samar dan buram, kini tampak hampir jelas dan jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya, sementara lautan petir bahkan lebih terkonsentrasi. Adapun inti jiwa, itu juga cukup padat, dan indera pencurinya kini berada dalam radius 21 mil dari 7 mil awal. Merasa lebih kuat dan berada di puncak dunia, ia dengan cepat memeriksa statusnya setelah waktu yang sangat lama. Sama dengan.
Panel status. Host. S. White. Ras. Manusia. Garis keturunan. Tersegel. Surga pertama. Langit-langit fana. Tanda hubung. Kultivasi bela diri. Jiwa gelap surgawi. Tahap 9. EXP. 0/1 miliar. Kultivasi jiwa. Inti jiwa angin emas surgawi. Tahap 9. SP. 0/1 miliar. Bola elemental. 0/1. Tanda hubung. Keterampilan. 6. Siluman tanpa hati. Seni. Siluman tanpa napas. Kesempurnaan. Siluman tanpa denyut. Kesempurnaan. Siluman tanpa hati. Kesempurnaan. Tanda hubung. Langkah langit mispersepsi. Seni. Langkah kamuflase. Kesempurnaan. Langkah petir. Kesempurnaan. Langkah mispersepsi. Kesempurnaan. Langkah langit. Tidak ada. Tanda hubung. Penghalang pelindung jiwa. Seni. Penghalang jiwa. Kesempurnaan. Pelindung jiwa. Kesempurnaan. Tanda hubung. Kopet. Kesempurnaan. Tanda hubung. Teknik Raja Penghapus Kunci. Master Penghapus Kunci. Grandmaster Penghapus Kunci yang perfeksionis. Raja Penghapus Kunci yang perfeksionis. Tidak ada. Tanda hubung. Jalan angin penampakan. Seni. 9 level. Level saat ini. Level 4. Tanda hubung. Keahlian rahasia. 4. Visi pencuri. Seni. Visi pencuri awal. Tinggi. Visi pencuri menengah. Saya pikir Anda harus melihat. Visi pencuri lanjutan. Tidak ada. Tanda hubung. Pengendalian tali jiwa pencuri. Keahlian jiwa rahasia. Tinggi. Tanda hubung. Penyatuan jiwa dan tubuh gelap. Keahlian bela diri rahasia. Tanda tanya. Tanda hubung. Angin kegelapan. Keahlian jiwa rahasia. Tanda tanya. Tanda hubung. Teknik kultivasi. 6. Tanda hubung. Teknik pencuri surga. Volume 1. Tanda hubung. Pedang bayangan ganda. Lengkap. Tanda hubung. Manual dasar perajin rune surgawi. Lengkap. Tanda hubung. Kata-kata jiwa. Manual keputusasaan. 1. Keputusasaan mendalam. Kata-kata jiwa. 32,00%. 3 tahap. Rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 2. Keputusasaan ekstrim. Kata-kata jiwa. 0,0%. 3 tahap. Rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 3. Keputusasaan mematikan. Kata-kata jiwa. 0,0%. 3 tahap. Rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. Tanda hubung. Manual pembongkar pencuri surga. Volume pertama. 3 prinsip pembongkar pencuri surga. 1. Prinsip pembongkar harta karun. Pembongkar harta karun kelas 5. 2. Prinsip pembongkar alkimia. Pembongkar alkimia kelas 5. 3. Prinsip pembongkar rahasia. Rahasia kelas 5 di Smanler. Tanda hubung. Seni mencuri pikiran. Teknik jalur jiwa-jiwa. 10 alam seni mencuri pikiran. 1. Tangan pencuri perunggu. Saat ini di alam ini. Pendahuluan. Kemampuan untuk mencuri satu memori jangka pendek secara permanen. Pembatasan. Alam laut gelap surgawi dan 1% hukum jiwa. 2. Tangan perunggu pencuri permanen. Pendahuluan. Kemampuan untuk mencuri keseluruhan memori jangka pendek secara permanen. Pembatasan. Alam inti laut gelap surgawi dan 10% hukum jiwa. 3. Pemburu harta karun perunggu. Pendahuluan, kemampuan untuk menyusup dan dengan bebas mencari di permukaan laut pengetahuan untuk memori jangka pendek target. Pembatasan, alam jiwa gelap surgawi dan 50% hukum jiwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanda hubung. Hukum, 8. Keputusasaan awal 32,00%. Bayangan awal 24,05%. Pedang awal 49,99%. Jiwa awal 11,03%. Petir awal 26,01%. Angin awal 27,00%. Pesona kecil 0,807%. Guntur surgawi kecil 0,009%. Tanda hubung. Harta karun asal abadi, setengah.
Nama, Kompas Takdir Pencuri Abadi. Tipe, Jiwa Takdir. Nilai sekarang, nilai 5, dapat ditingkatkan. Nilai 6 di alam kultivasi jiwa ke-6, inti jiwa angin hitam. Status, belum lengkap 10% lengkap. Kemampuan, 1. Life Fate Map, nilai 5. Catatan, kemampuan berikutnya terbuka pada penyelesaian harta karun 20%. Skema penyelesaian, 1 tersedia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 102.789.350. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi, 1. Misi sampingan, 0S tercengang saat melihat bagian hukum dari statusnya. 3 hukum baru telah muncul, dan yang terakhir adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga, guntur surgawi. S bahkan tidak tahu apakah ini mungkin untuk memahami guntur surgawi karena itu hanya milik surga dan merupakan bagian dari hukuman surgawi. Jadi itu sebabnya aku memancarkan aura samar hukuman surgawi. Mungkinkah inti pedang telah memungkinkanku untuk memahami guntur surgawi, dan di masa depan, pemahamanku tentangnya terus meningkat saat aku menyerap lebih banyak. S tidak bisa menahan perasaan sangat gembira sekaligus bingung. Sekarang dia akhirnya mulai mengerti mengapa surga membenci pencuri surga dan mengapa itu perlu dibunuh. Meskipun pemahamannya tentang hukum guntur surgawi sangat rendah, itu masih ada, yang berarti suatu hari dia mungkin mengendalikan guntur surgawi yang sama atas perintahnya, yang hanya dimiliki surga. Lebih jauh lagi, dengan terobosan barunya, dia merasa sangat kuat, begitu kuat sehingga dia mungkin bisa bertarung dengan seorang kultivator alam manifestasi jiwa puncak dan bahkan menang. Adapun alam kesadaran hukum, setidaknya dia bisa melarikan diri. Sambil menyeringai lebar, dia dengan cepat mengklaim 2 hadiah yang dia peroleh setelah terobosan. Terakhir kali dia memperoleh jalan angin penampakan, dan kali ini dia memperoleh 2 keterampilan rahasia. Pertama-tama dia mengklaim keterampilan bela diri rahasia persatuan jiwa gelap dan tubuh, dan ketika dia melihat detailnya, dia terkejut. Keterampilan rahasia ini membutuhkan jiwa gelap untuk dikuasai, dan efeknya cukup mudah. S dapat sepenuhnya menyatu dengan jiwa gelap, dan pada tingkat kemahiran kesempurnaan, dia akan menerima peningkatan 20% dalam semua aspek fisik dan ki bela dirinya, belum lagi itu juga memiliki efek peningkatan 5% pada keterampilan terkait elemen gelap. Tingkat kemahiran sistem rendah, sedang, tinggi, kesempurnaan. Keterampilan rahasia ini sama seperti gelarnya tetapi lebih berguna dan kuat, belum lagi itu akan tumbuh dengan jiwa gelapnya. Adapun keterampilan rahasia sekte itu, angin kegelapan, dibutuhkan setidaknya penguasaan level 6 dari Apparition Wind Step atau Wind Law sebesar 50% hanya untuk mulai mempraktikkan keterampilan ini. Ini adalah keterampilan yang sangat khusus yang akan memberinya peningkatan besar dalam kecepatan, serangan jiwa, dan terakhir, fungsi sebenarnya cukup mengerikan. Tapi S cukup jauh dari berpikir untuk mempraktikkan keterampilan rahasia ini, dan dia berencana untuk fokus pada Apparition Wind Walk karena seni jiwa ini telah menyelamatkan hidupnya dan itu bisa menjadi kartu truf yang kuat di gudang senjatanya. Terakhir, S memperoleh pengetahuan tentang kemampuan jiwa bawaan kelimanya, Tifing Switch. Ketika S memahami seperti apa kemampuan Tifing Switch itu, dia benar-benar tidak percaya karena fungsi Tifing Switch cukup mudah. Itu dapat memungkinkannya untuk bertukar posisi dengan korban tanda pencuri manapun dalam jangkauan indera pencurinya. Artinya selama ada pemegang tanda pencuri di sekitar jangkauan indera pencurinya, dia dapat menggunakan saklar pencuri untuk mengubah posisi dengan orang itu secara instan. Setelah aku membentuk inti jiwa angin emas, kapasitas tanda pencuriku telah meningkat dari 50 menjadi 100, dan hanya ahli alam ke-8 atau rune yang akan dapat mendeteksi keberadaannya. Ini berarti, mata S bersinar seperti matahari saat jantungnya berdebar kencang hanya dengan memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dari kemampuan ini. Kurasa kau harus melihat, jika sebelumnya, dia hanya menggunakan tanda pencuri untuk melacak seseorang dan tidak menganggap kemampuan ini sepraktis kemampuan jiwanya yang lain, tetapi sekarang, dengan saklar pencuri, semuanya berubah. Itu seperti teleportasi, tetapi jauh lebih berguna dan lebih serius jika digunakan dengan perencanaan yang tepat, terutama dalam pencurian. Di tangan seseorang seperti S, itu adalah kemampuan yang bisa membuatnya hampir tak terhentikan. Setelah memperoleh kedua keterampilan itu dan pengetahuan barunya tentang kemampuan mengerikan, S sangat gembira dan akhirnya menyelesaikan terobosannya dan berdiri saat jubah hitam muncul di tubuhnya.
Melihat kawah hangus itu, dia mencibir sebelum pedang terbang muncul di bawah kakinya, dan dia terbang, meninggalkan jejak merah tua. Dari langit, Es dapat melihat dengan jelas kerusakan yang ditimbulkan hukuman surgawi pada kepulauan itu. Beberapa pulau kecil bahkan hilang, dan beberapa terbelah menjadi beberapa bagian. Aku ingin tahu berapa banyak dari orang-orang itu yang selamat dan apakah mereka akan dapat mengandalkan apa yang terjadi di sini pada petinggi mereka. Yah, sepertinya itu tidak penting lagi karena Freya akan mengurusnya, pikir Es sambil tersenyum dingin. Es kemudian merasakan kehadiran tanda pencurinya, yang dia tinggalkan pada Penatua Azure pertama, Glenn, dan menuju ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Dia mengusir manusia itu untuk dua tujuan, yang pertama adalah untuk menghindari terbunuh oleh hukuman surgawi, dan yang kedua adalah untuk memberi kesan yang salah kepada ras sekutu tentang mereka. Sekarang dia telah mencapai keduanya. Es juga memerintahkan Freya dan Noah untuk kembali menjemputnya karena dia tidak yakin apakah dia akan bisa keluar tanpa cedera dari hukuman surgawi seperti biasanya. Namun, dia tidak hanya keluar tanpa cedera, tetapi dia juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi alih-alih menunggu mereka di sini, dia memutuskan untuk pergi ke arah mereka dan memulai perjalanan menuju benua Azure Wind dengan kecepatan penuh. Es tidak perlu terbang lama karena dia bisa melihat sekelompok kecil kapal yang menuju ke arahnya, dan dia bisa dengan mudah merasakan kehadiran tanda pencuri di salah satu dari mereka. Bibirnya tiba-tiba melengkung membentuk senyum nakal. Di kapal utama manusia, Noah dan Freya gelisah saat mereka mendekati kepulauan itu. "Menurutmu dia baik-baik saja?" tanya Noah dengan nada khawatir. "Kita masih hidup, bukan?" Freya menjawab dengan tenang, tetapi jelas dia menyembunyikan kecemasannya sendiri. Raen Alpha S Nove Epsilon LC Omicron M. Pada saat ini, Freya melihat ke bawah dan dengan dingin memerintahkan Glenn, yang sedang memimpin kapal-kapal, bergerak lebih cepat. Namun, sebelum Glenn bisa menjawab, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan sosok berkerudung gelap muncul di tempatnya. Di dalam pelataran dalam Sekte Gunung Angin Biru, Inter, dalam penyamaran Neil, sedang duduk di perpustakaan besar, dan sekarung besar buku tergeletak di depannya. Dia memiliki kerutan yang sangat dalam di wajahnya, dan dia tampak sangat jengkel. Adapun alasan kejengkelannya, itu tidak lain adalah keberadaan Alina. Sudah lebih dari 4 bulan sejak dia menyusup ke Sekte AWM, tetapi kemajuannya telah mandek sejak saat itu. Meskipun dia telah menjadi murid pribadi seorang tetua pelataran dalam, yang memberinya banyak manfaat, salah satunya adalah akses ke perpustakaan bersejarah ini, tetapi meskipun demikian, dia belum menemukan petunjuk apapun tentang di mana Alina ditahan. Bukannya dia tidak mencoba menyelidiki dengan cara lain, tetapi masalahnya tidak ada yang tahu di mana dia berada. Jawaban terdekat yang berhasil dia dapatkan adalah pengadilan puncak, dan pergi ke tempat itu akan menarik terlalu banyak perhatian padanya. Namun, dia masih berharap untuk mendapatkan setidaknya petunjuk yang pasti sebelum dia dapat mengambil risiko itu, tetapi sayangnya, dia belum menemukan apapun. Lebih jauh lagi, dia juga memperhatikan sesuatu yang sedang terjadi karena banyak tetua pengadilan dalam dipanggil menuju puncak pemimpin sekte, bahkan gurunya dipanggil. Tepat pada saat ini, proses berpikirnya terputus ketika sebuah antarmuka muncul di depannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena lebih frustrasi. Sama dengan. Panggilan rumah masuk. Penelepon, pemimpin rumah S. White. Terima otomatis terima dalam 10 detik. Catatan, Anda tidak dapat menolak atau mengabaikan panggilan pemimpin rumah S. White. Sama dengan. Dia sebaiknya meneleponku untuk memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan. Inter menggerutu dalam hati karena dia tidak terlalu senang dengan es yang masih mencapai benua angin biru, dan dia menggunakannya untuk melakukan semua pekerjaan manual, yang terlalu berbahaya. Pada akhirnya, dia membiarkan waktu habis sebelum panggilan diterima secara otomatis, dan dia merasa sedikit senang membiarkannya menunggu selama 10 detik. Ro Alpha Pide Alpha Snu Omicron Vel.com, apa kabar, Inter? Suara riang es terngiang di kepalanya saat ini yang hanya membuat ekspresi Inter semakin gelap karena dia sama sekali tidak tampak terganggu oleh penantian itu. Dia menjawab dengan kesal, "Kau memperlakukanku seperti obat bius, bagaimana menurutmu?" "Itu tuduhan yang salah. Kau diberi upah yang besar untuk apa yang kau lakukan, dan aku tidak pernah memaksamu untuk mengambil misi itu, ingat." Es membantah. "Kurasa kau harus memperhatikan.
Inter mengepalkan tinjunya karena dia tahu Es mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih merasa jengkel dengan semua pekerjaan yang harus dia lakukan. Lebih jauh, dia menyadari Es sekarang terdengar seperti dirinya sendiri, tidak sedingin sebelumnya, jadi mungkin ada sesuatu yang baik yang telah terjadi padanya. Apakah kau akhirnya memutuskan untuk menyambutku dengan kehadiranmu? Tanyanya ragu. Itulah satu-satunya alasan yang dapat dipikirkannya yang dapat membuat suasana hati Es menjadi sebagus ini. Es menjawab dengan nada gembira, tentu saja, aku baru saja berhasil menemukan jalan keluar dari Union, dan sekarang aku menumpang dengan manusia dari benua angin biru. Aku akan sampai di sana dalam waktu sekitar 20 bulan atau bahkan lebih cepat, semoga saja, jika aku tidak menemui rintangan apapun di lautan tak berujung seperti terakhir kali. Mata Inter berkaca-kaca, dan sedikit kelegaan muncul. Saat kau tiba, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Aku juga terjebak di sini. Tentang itu, aku memanggilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Aku tahu kapan aku akan sampai di sana, mungkin sudah terlambat, atau keamanan di sekitar Alina mungkin jauh lebih ketat daripada sekarang. Lebih jauh lagi, kupikir ini adalah waktu yang tepat untuk menyelamatkannya karena para petinggi sama sekali tidak ada di benua angin biru. Kurasa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanmu selama kau tidak bertemu dengan ahli alam kesadaran hukum. Es menyatakan dengan percaya diri. Mata Inter menyipit, apa maksudmu? Bagaimana kau tahu semua ini? Dia tidak mengerti bagaimana Es bisa mencapai kesimpulan ini, tetapi dia tahu bahwa Es bukanlah orang yang akan membahayakan hidupnya dengan tindakan seperti ini. Namun, dia masih tidak percaya bahwa meskipun tidak ada di sini, Es tahu lebih banyak daripada yang dia ketahui, dan dia merasa sedikit malu dan frustrasi. Kalian tidak akan percaya, tetapi dengan bantuan Noah dan Freya, kami berhasil menangkap tetua Azure pertama dari Sekte Gunung Angin Azure dan mengubahnya menjadi benih jahat Freya, dan sekarang kupikir kami tahu sebanyak pemimpin Sekte Gunung Angin Azure. Es kemudian menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi di luar alam rahasia, dan mata Inter terbelalak kaget dan tidak percaya semakin banyak yang dia dengar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Es akan muncul di alam rahasia neraka yang terkenal dan bahkan memperbudak seluruh eselon atas rombongan manusia. Dia cukup puas setelah menerobos ke alam manifestasi jiwa, tetapi sekarang, dia tidak lain hanyalah depresi karena dia menemukan anggota keluarga lainnya bahkan lebih kuat darinya, dan mereka sekarang berada di alam yang sama. Meskipun demikian, informasi Es tentang Sekte Gunung Angin Azure dan ketidakhadiran tetua agung mereka serta anggota berpangkat tinggi lainnya dari ras sekutu, hanyalah kabar baik baginya, dan ini membuat misinya menjadi lebih mudah ketika Es mengungkapkan keberadaan Alina yang akurat. Es butuh waktu sekitar setengah jam untuk membocorkan semua informasi yang telah dikumpulkannya dari Glenn kepada Inter. Itulah intinya. Sekarang, apakah menurutmu kau mampu membawa Alina pergi? Tanya Es tegas. Meskipun dia ingin Inter memanfaatkan sepenuhnya ketidakhadiran para petinggi, dia tidak ingin membahayakan satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkannya. Jika Inter masih merasa tidak sanggup untuk melakukan tugas itu, maka dia tidak akan memaksanya. Mata Inter berbinar dingin, Gunung Azure Utama, katamu. Kurasa itu gunung terlarang yang sama di pusat Sekte AWM dan lebih dekat ke pengadilan puncak. Seharusnya aku sudah menebaknya, mengenai apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka beri aku waktu, dan aku akan menyerahkan adikmu kepadamu di dalam benua darah. Negara Petir Ungu adalah negara terbesar dan terkuat di antara 5 negara elemen benua darah. Ra-N Alpha S Nove Epsilon LC Omicron M di ibu kota. Petir Ungu, seorang pemburu berwajah keriput berambut ungu sedang menatap kubus komunikasi jarak jauh dengan rasa tidak percaya dan marah. Kau mengatakan padaku bahwa manusia tidak hanya mendapatkan api roh tepat di bawah hidungmu, tetapi mereka bahkan berhasil melarikan diri, dan lebih dari 98% pasukan kita musnah. Apakah kau mencoba membunuhku dengan amarah? Pemburu tua itu gemetar karena marah saat kilat ungu berderak di sekujur tubuhnya. Kakak tertua, aku berkata jujur. Bahkan aku nyaris lolos hidup-hidup dari murka surga dan hanya berhasil membawa alam manifestasi jiwa bersamaku. Manusia-manusia licik itu telah melakukan ini dengan sengaja. Mereka ingin menggunakan murka surga itu untuk memusnahkan kita semua sehingga tidak akan ada bukti yang tersisa. Tetapi mereka tidak tahu denganku, ada 2 ahli alam kesadaran hukum lagi yang hadir, dan jika aku tidak salah,
orang-orang itu seharusnya berhasil lolos, dan mereka akan melaporkan hal yang sama ini kepada atasan mereka. Sebuah suara mendidih terdengar dengan rasa malu. Wajah pucat pemburu tua itu memerah karena marah, dan dia mengumpat, benda-benda keji itu berani bermain dengan kita. Apakah mereka pikir hanya karena leluhur melihat mereka dapat melakukan apa saja? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Adegan yang sama sedang dimainkan di klan iblis darah ras iblis, dan mereka bahkan lebih marah daripada para pemburu karena kerugian mereka lebih besar daripada siapapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, di dalam Prime Azure Mountain, di aula yang terang, benturan bilah pedang berdering seperti lonceng yang tajam. Sumber benturan pedang itu adalah dua sosok anggun saat mereka berdua dengan anggun menggerakkan pedang mereka. Yang tertinggi, 2 meter, meninggalkan garis gelap saat dia menggerakkan pedangnya dikelilingi oleh petir gelap, sementara sosok setinggi 1,9 meter memiliki kilau perak di sekitar pedangnya, yang jauh lebih berbentuk daripada sosok gelap itu. Mereka berdua tidak lain adalah Leona dan Alina. Di sisi lain, menyaksikan mereka beradu dari sudut adalah Herman dan Lilian, dan keduanya memiliki tatapan membunuh di mata mereka saat mereka mendidih. Ilmu pedang Alina anggun dan elegan, tetapi untuk beberapa alasan, serangan pedangnya mengandung sedikit kekuatan di baliknya, dan kinya tampak bergetar. Di sisi lain, ilmu pedang Leona elegan sekaligus mengancam. Setiap kali menyerang, ia meninggalkan luka kecil di kulit pucat Alina. Meskipun Alina tampak seperti berdiri di tanah bersama Leona, tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil, darah mengalir perlahan dari luka-luka itu, dan beberapa luka cukup dalam, tetapi terlepas dari semua itu, ia masih mampu menangkis serangan fatal Leona dan membuatnya tertahan di tanah. Matanya yang merah tampak tenang dan tanpa emosi, tetapi meskipun memiliki jiwa kepahlawanan, tubuhnya masih manusia biasa, dan dia telah lama melewati batasnya. Harus kukatakan, kau jauh lebih tangguh daripada siapapun yang kukenal, tetapi kau salah jika kau pikir kau memiliki perlindungan seperti sebelumnya lagi. Leona terkekeh dingin di balik topeng gelapnya saat suaranya mengandung niat jahat. Kurasa kau harus melihat. Saat berikutnya, pedang gelapnya tiba-tiba berkilauan dalam cahaya gelap, dan aura mengerikan dari alam manifestasi embrio jiwa tingkat menengah mencapai puncaknya. Pedang itu langsung menebas ke arah bahu kiri Alina setelah menghancurkan pedang perak Alina. Tanpa perlindungan dan kinya yang hampir habis, Alina akan kehilangan seluruh lengannya, dan Leona juga tampaknya mengincar hal itu. Berhenti. Ekspresi Herman berubah, tetapi dia menyadarinya terlambat. Dia tidak jauh lebih kuat dari Leona, jadi sudah terlambat sebelum dia bisa bereaksi. Namun, tepat saat lengan Alina hendak ditebas, sosok anggun bercadar lainnya muncul di antara pedang Alina dan Leona. Aura kuat tiba-tiba memenuhi aula besar, dan yang terjadi selanjutnya adalah, si cantik bercadar putih itu memegang bilah pedang Leona di tangan kosongnya seolah-olah itu hanyalah sendok tumpul. Putri Iblis, meskipun aku suka cara menyiksamu, tapi melukainya tidak akan berhasil. Jadi lain kali, aku akan menendangmu keluar jika kau mencoba hal seperti ini. Si cantik berkulit putih itu memperingatkan dengan dingin sebelum dia menghilang secepat kemunculannya, membuat semua orang terkejut. Herman akhirnya bereaksi dan dengan cepat mendekati Alina dengan rasa sakit dan kebencian di matanya sementara aura kuat Leona juga menghilang, dan dia mengambil pedangnya. Tawa kecil yang nakal terdengar di aula, kau tidak menyenangkan, Ratu. Tapi aku bisa bermain sesuai aturan. Kemudian dia menatap Alina, yang menatapnya dengan tatapan datar di matanya yang merah. Kau bahkan tidak bergeming saat aku hendak memotong lenganmu, cek. Kenapa kau menanggung semua ini untuknya? Dia mungkin tidak akan pernah datang untukmu, kau tahu, tapi di sini kau mengalami semua ini. Bahkan aku mengirim pencuri seperti dia. Herman dengan hati-hati menatap Alina, dan dia jauh lebih kurus dari sebelumnya. Belum lagi dia dipenuhi luka dan beberapa bekas luka dan hampir bermandikan darahnya sendiri. Dia dengan penuh kebencian menatap Leona dan berteriak dengan marah, apa kau tahu siapa muridnya? Hentikan kegilaan ini sekarang juga, atau bahkan ayahmu tidak akan mampu menahan amarah leluhur darah. Leona mencibir dingin, oh, aku sangat takut sampai-sampai aku gemetar di sepatu. Pelayan tua, apakah kau tahu siapa tuanku dan mengapa aku diberi izin untuk menyiksanya sepuasnya sampai dia siap bekerja sama? Bagaimana kalau kita coba bertanya pada Ratu Peri? Namun, Ratu Peri tidak mau menjawab. Sekarang itu aneh. Leona mengejek dengan nada bercanda sebelum menjawab pertanyaannya sendiri.
aku murid leluhur iblis, dan terakhir kali untuk memeriksa, dia jauh lebih kuat dari leluhurmu. Belum lagi, leluhur darah sepenuhnya setuju saat dia berkata sendiri bahwa muridnya membutuhkan sedikit tekanan untuk bangun dari fantasi delusinya. Sekarang, minggirlah dari jalanku, kita masih belum selesai dengan pertarungan hari ini. Dia masih belum cukup berdarah. Mata Herman dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebencian serta rasa sakit yang dalam, sementara mata merah Lilian dipenuhi dengan air mata dan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Leona tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia membalikkan tangannya, dan sebuah kubus komunikasi muncul, dan tanpa peduli dengan tatapan membunuh yang dia dapatkan, dia mengaktifkannya. Sebuah suara panik terdengar di dalam aula yang sunyi, Panglima tertinggi. Kami baru saja menerima berita buruk dari tim alam rahasia neraka yang berapi-api. Sesuatu yang besar telah terjadi. Di atas puncak gunung pengadilan puncak terdapat istana yang megah. Istana itu dikenal sebagai Istana Azure Suci karena disinilah bersemayam Patriark Sekte Azure, Sane. Namun tepat pada saat ini, di dalam aula pertemuan Istana Azure Suci, suasana dipenuhi dengan pembunuhan karena perwakilan ras iblis, Adipati Klan Iblis Darah, perwakilan ras iblis, Putri Iblis Kekaisaran, Leona, tetua petir ketiga dari klan petir ungu, dan bahkan wajah harimau abu-abu dengan tanduk hitam dari binatang ajaib hadir di sini. Semua fokus mereka tertuju pada lelaki tua bungkuk keriput berjubah putih, dan penampilannya seperti cabang pohon yang layu. Mata tuanya yang licik dipenuhi dengan cahaya suram saat dia melihat semua perwakilan yang tampaknya siap membunuh seseorang. Lelaki tua bungkuk ini adalah Patriark Azure, Sane, murid pertama Dream Shatter, dan pemimpin sekte saat ini dari Sekte Gunung Azure. Apa yang harus kulakukan kepada pemilik? Untuk semua tamu terhormat yang mengunjungiku pada jam seperti ini. Sane bertanya dengan nada dingin dan serak. Blood Duke menjawab dengan muram dengan tatapan membunuh di matanya, apakah kau masih berpura-pura bodoh? Atau kau pikir kami idiot dan takut padamu? Sane benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang ini begitu khawatir dan menuntut audiensi dengannya dengan begitu kuat. Sejauh yang dia tahu, semuanya berjalan lancar, dan tidak ada yang pernah melakukan sesuatu yang menyinggung ras-ras ini. Namun, disinilah mereka, dan dia merasa sedang diinterogasi. Jika ada yang menyinggung kalian semua, silakan beritahu aku, dan aku akan segera melakukan apapun yang aku bisa untuk memastikan itu tidak akan terjadi lagi. Sane berkata dengan lembut, begitukah? Bagaimana jika kita mengatakan seluruh umat manusia telah menyinggung kita? Leona berbicara saat ini dengan nada tajam. Mata Sane menyipit saat dia menatap Leona yang bertopeng. Yang mulia, jika kau dapat membuktikannya, kita akan berbicara lebih lanjut tentang topik ini. Tetua petir ketiga tiba-tiba menggertakkan giginya seolah-olah dia tidak tahan lagi dan meraung marah. Kamu, makhluk keji. Bukan hanya rasmu yang mengambil api roh, tetapi kamu bahkan membuat marah seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan dan menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh saudara-saudara kita, tetapi kamu masih berani mengatakan itu dengan wajah serius. Berani sekali, apakah kamu lupa siapa kami dan tempatmu? Mata Sane akhirnya membelalak karena tidak percaya sebelum rasa dingin merayap keluar, ini hanyalah tuduhan yang tidak berdasar. Kami tidak pernah mendapatkan api roh, dan seperti orang lain, anak-anak muda kami juga terperangkap di tempat itu. Jika kita berbicara tentang penjelasan, seharusnya aku yang menuntutnya dari kalian semua. Binatang ajaib berwajah harimau, yang berasal dari ras harimau tanduk, tiba-tiba menunjukkan taringnya yang panjang dan tajam dengan marah. Pertama, anakku terjebak, dan sekarang saudaraku juga mati, tetapi kau masih menolak untuk mengakui kesalahanmu. Aku tidak mengharapkan yang lebih rendah dari sampah manusia. Kehilangan nyawamu. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, harimau tanduk tiba-tiba mulai berubah dari bentuk humanoid setinggi 2 meter menjadi bentuk binatang buasnya yang sebenarnya. Yang lain tidak terkejut seolah-olah mereka mengharapkannya. Mereka bahkan repot-repot memberitahunya informasi itu karena alasan ini. Mereka semua ingin melihat seberapa dalam apa yang bisa dilakukan Sane sebelum menangani masalah ini sendiri, dan pesaing mana yang lebih baik daripada harimau tanduk berdarah panas ini. Sane juga terkejut, dan ekspresinya berubah jahat karena dia tidak pernah menyangka seseorang akan berani mencoba menyerangnya tepat di rumahnya sendiri. Tetapi ini setidaknya memperjelas satu hal, masalah ini cukup serius, dan entah bagaimana orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mereka mengambil api roh dan bahkan melakukan sesuatu untuk memusnahkan orang-orang mereka. Namun,
dia tidak diperingatkan oleh Glenn, yang sungguh aneh, dan yang dapat dia pikirkan hanyalah bahwa mereka dijebak. Meskipun demikian, dia harus berhadapan dengan harimau setinggi 5 meter di depannya, yang merupakan seorang kultivator alam kesadaran hukum. Jika kamu pikir kamu merajalela di sekteku, maka kamu salah besar. Sane mencibir dingin sebelum tiba-tiba seluruh aula menjadi terang dalam rune biru, dan aura serta tekanan yang mengerikan muncul, membuat ekspresi perwakilan lainnya berubah. Namun, itu baru permulaan. Sane kemudian tiba-tiba membentuk tanda tangan, dan momentum yang kuat tercipta. Rune biru berubah menjadi lebih gelap, dan tekanan menjadi lebih kuat, dan tiba-tiba, angin berwarna biru mulai naik di aula. Berhenti, di sini, jangan pergi terlalu jauh, atau tidak akan ada tempat bagi kalian untuk menebus kesalahan. Bahkan Blood Duke panik ketika dia merasakan kekuatan angin biru, dan dia tahu mereka tidak mungkin cukup bodoh untuk menyerang Sane di sini. Harimau tanduk juga tampak tersadar dari kondisi pikirannya yang gila saat merasakan angin kencang yang menyelimutinya, dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, angin mulai menghilang secara tiba-tiba saat tekanan menurun drastis. Sane menatap dingin ke arah perwakilan itu, saya harap ini akan membuat kalian semua mengerti bahwa kita manusia tidak mudah diganggu. Selain itu, saya mengatakan yang sebenarnya tentang tidak harus melakukan apapun dengan apa yang Anda tuduhkan kepada saya. Seseorang mencoba menjebak kita, biarkan saya menghubungi adik laki-laki saya, dan kita semua dapat mendengar apa yang dia katakan, dan ini akan membuktikan pendapat saya, bukan? Meskipun tidak ada yang mau mempercayai Sane, mungkin saja itu benar karena tidak ada yang melihat manusia melarikan diri dengan mata kepala mereka sendiri, jadi kata-kata suara itu mungkin hanya tuduhan palsu. Selain itu, mereka tidak bisa mengalahkan Sane di tempat ini bahkan jika mereka bekerja sama, jadi mereka harus ikut bermain. Sane juga tidak menunda dan segera menghubungi Glenn dengan ekspresi muram di depan semua orang. Dia berharap Glenn masih hidup dan menjelaskan masalah aneh ini. Namun, ketika kubus itu terhubung, suara Glenn yang tertawa terbahak-bahak terdengar. Pada saat itu, tidak ada yang tahu lebih baik daripada Sane sendiri betapa dia berharap orang ini mati. Hahaha, kau menghubungiku di waktu yang tepat, kakak tertua. Kau tidak akan percaya, tapi kita mendapatkan api roh, dan kita bahkan menyingkirkan orang-orang sombong itu tanpa melakukan apapun. Sekarang tidak ada bukti yang tersisa. Aku berharap aku bisa melihat wajah orang-orang sombong itu ketika mereka mengetahui ras mereka telah dimusnahkan dan bahkan tidak akan tahu bahwa kitalah yang berada di baliknya. Hahaha, bab 800 keserakahan adalah akar segala kejahatan. Suara serak Glenn bergema di aula yang sunyi bagaikan guntur, dan suasananya sunyi senyap. Ekspresi lama Sane benar-benar berubah dan pucat saat dia merasakan niat membunuh yang kuat di udara. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Apakah ini semacam jebakan? Pikiran Sane berpacu seperti kilat saat dia benar-benar tidak percaya dan mengira ada peniru Glenn di sisi lain kubus komunikasi. Siapa kamu? Kenapa kamu menjebak kami seperti ini? Di mana adik laki-lakiku? Dia meraung ke arah kubus karena dia tahu jika dia tidak menyelamatkan situasi, manusia akan berada dalam masalah besar. Jika dia sendirian saat ini, dia bahkan berpikir bahwa itu benar dan bahkan gembira karena jika dia menyerahkan api roh kepada Dream Shatter, dia akan mendapatkan metode untuk memasuki alam pemahaman hukum kuasi. Namun, saat ini, situasi manusia tidak baik karena baik Dream Shatter maupun Primewan tidak hadir sementara mereka sendiri telah membiarkan kekuatan iblis dan setan masuk ke jantung benua mereka. Jika mereka entah bagaimana benar-benar mendapatkan api roh dan bahkan membunuh pasukan sekutu mereka, orang-orang ini tidak akan tinggal diam, terutama ketika itu adalah pertanyaan tentang api roh. Bahkan Sane tidak ingin menyerah. Keserakahan benar-benar hal yang aneh karena dapat membutakan pikiran seseorang selama itu cukup kuat. Dan itulah sebabnya itu adalah penyebab kehancuran banyak dinasti dan disebut sebagai akar dari semua kejahatan. Apa yang kamu bicarakan, kakak tertua? Apakah kamu lupa pernah jatuh cinta dengan seorang gadis yang akhirnya mati di hutan binatang buas, tetapi kami kemudian menemukan bahwa Mizo membunuhnya karena cemburu, dan kemudian kamu menyiksanya selama 100 hari. Oh, sepertinya guru juga tidak memberitahumu. Dan bahkan aku baru mengetahuinya ketika Elvion tiba-tiba muncul di malam hari dari lorong tersembunyi lainnya. Sebenarnya,
Guru diam-diam telah memberikan Elvion kecil sebuah peta yang mengarah langsung ke ujian lapis ke-6 dari alam rahasia neraka berapi-api dan juga sebuah kunci tersembunyi yang dapat membantunya menaklukkan ujian terakhir dari alam ke-6. Tetapi Anda akan terkejut bahwa ketika Elvion menyelesaikan ujian ke-6, ia memperoleh kendali penuh atas seluruh alam rahasia neraka berapi-api, dan setiap harta dan sumber daya menjadi miliknya, dan ia bahkan memperoleh 2 metode kultivasi 8 alam lengkap untuk bela diri dan jiwa. Setelah itu, ia menggunakan bom. Sane memutus komunikasi dengan menembakkan ki yang kuat ke kubus itu dan langsung meledakkannya. Tepat pada saat ini, wajahnya sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh. Perwakilan ras lain benar-benar terkejut dan tercengang oleh informasi yang baru saja mereka dengar, belum lagi keserakahan juga tergambar di wajah mereka kecuali Leona, karena wajahnya tersembunyi di balik topeng. Namun, dia mungkin tidak berbeda dari ketiganya. Sekarang, lupakan tentang api roh, hanya 2 metode kultivasi itu saja sudah cukup untuk menyebabkan perang berdarah antara semua ras. Seperti mengapa semuanya berusaha keras untuk mendapatkan pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit. Itu karena mereka percaya bahwa dia memiliki teknik dan harta yang menantang surga yang belum pernah terlihat di dunia ini. Sebagian besar, orang-orang ini menginginkan tekniknya meskipun mereka tidak mendapatkan apapun lagi. Namun, sekarang, jika manusia tiba-tiba mendapatkan 2 teknik kultivasi yang dapat membantu mereka menembus alam ke-8 dan bahkan puncaknya. Lalu siapa yang akan mereka kejar, pencuri yang sulit ditangkap atau manusia yang berada dalam cahaya? Jawabannya sangat jelas sehingga mereka bahkan tidak berpikir bahwa Glenn mungkin akan melontarkan semua omong kosong ini lagi. Hanya kesempatan baginya untuk mengatakan kebenaran sudah cukup untuk menyelidiki dan mengambil risiko apapun yang diperlukan untuk sampai ke dasarnya. Lebih jauh lagi, jika manusia juga mendapatkan kendali penuh atas alam neraka berapi, bukankah itu berarti mereka sekarang memiliki alam rahasia sendiri, dan jika mereka dibiarkan tumbuh, mereka akan dapat menaklukkan semua benua dalam waktu singkat. Mengapa para peri begitu berdarah ketika menara suci mereka hancur? Justru karena alasan itulah jalan keunggulan mereka terputus. Sekarang, manusia berada di posisi yang sama, ras-ras ini tidak akan pernah membiarkan mereka tumbuh, terutama 3 ras terkuat, dan mereka tidak menyerahkan keuntungan mereka. Mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk memusnahkan mereka semua dari muka dunia ini. Tiba-tiba menjadi pertanyaan tentang kelangsungan hidup dan kekuatan dari keuntungan bersama. Kartu, yang sekarang tiba-tiba mereka miliki. Sekarang, dia tidak lagi peduli dengan aliansi, pencuri, atau Alina. Sane juga tahu ini dengan sangat baik, dan itulah sebabnya dia menghancurkan kubus itu saat dia memahami bahwa Glenn mungkin mengatakan yang sebenarnya dan informasi lebih lanjut akan secara langsung mengungkap kartu truf mereka, yang sekarang tiba-tiba mereka miliki. Sekarang, dia tidak lagi peduli dengan aliansi, pencuri, atau Alina karena jika mereka memiliki teknik-teknik itu dan kendali penuh atas alam rahasia neraka yang berapi-api, lalu mengapa mereka perlu menundukkan kepala mereka kepada ras-ras ini? Lebih jauh, dia percaya bahwa Glenn mengatakan yang sebenarnya karena alasan lain. Sebelum Dream Shatter pergi, dia meninggalkan kalimat halus untuknya. Kita akan membuat mereka menguasai semuanya. Sekarang, dia tiba-tiba mulai memahami kata-kata ini dengan menghubungkannya langsung dengan apa yang baru saja dikatakan Glenn dan tidak lagi meragukan kata-katanya atau berani menganggapnya enteng. Mungkinkah Tuan memimpin para tokoh teratas dari ras iblis, pemburu, dan binatang buas menuju suatu perangkap dan meninggalkan mereka untuk kutangani? Lebih jauh lagi, hanya keempat orang ini yang mengetahuinya karena mereka secara tidak sengaja mendengar Glenn. Jadi, jika aku menyingkirkan mereka, tidak akan ada bukti yang tersisa, dan aku dapat memberi kita lebih banyak waktu dan mulai menyingkirkan pasukan mereka sampai Tuan berurusan dengan para tokoh teratas itu. Dengan cara ini, orang-orang ini akan menjadi buta, dan pada saat mereka menyadari apa yang telah terjadi, kita semua akan berada dalam angin. Mata Sane bersinar dengan niat membunuh saat jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, keempat perwakilan juga memahami situasi seperti apa yang mereka hadapi. Informasi ini tidak berarti apa-apa jika mereka tidak dapat mengandalkan atasan mereka. Aula yang sunyi senyap itu tiba-tiba mulai bergerak dalam angin biru.